Bayangkan jika suatu pagi di garis perbatasan dua negara, merah putih berkibar bukan karena upacara kenegaraan, melainkan atas permintaan warganya sendiri. Pernyataan yang terdengar sederhana ini justru langsung memicu rasa merinding dan menggegerkan kawasan. Kabar tentang warga perbatasan Malaysia yang secara terang-terangan ingin bergabung dengan NKRI mendadak menjadi sorotan. Isu ini jelas bukan sekadar soal simbol atau luapan emosi sesaat, tetapi berpotensi mengguncang hubungan diplomatik, membuka kembali sejarah lama yang sensitif, bahkan mengusik stabilitas Asia Tenggara. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya mendorong keberanian itu, dan sejauh mana dampaknya? Ketika warga Malaysia minta gabung ke Indonesia dan janji bakal setia pada tanah air, Indonesia dan Malaysia sebenarnya hampir saja bersatu di bawah satu pemerintahan dengan nama Negara Indonesia Raya. Bahkan warga Malaysia pun sempat mengibarkan bendera merah putih, namun sayang rencana itu kandas di tengah jalan. Bermula pada 12 memberi tanggapan bahwa orang Melayu akan setia menciptakan tanah air dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka. Namun rencana penyatuan itu tidak mendapat persetujuan penuh, yakni karena Muhammad Hatta dan tokoh lain menolak ide persatuan tersebut. Tak lama berselang, Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Lalu Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 lebih cepat dari rencana Jepang. Sejak saat itu gagasan Indonesia Raya pun kandas. Sementara Ibrahim Yaakob harus mengubah arah perjuangannya dan Malaysia baru meraih kemerdekaan 12 tahun kemudian, tepatnya pada 31 Agustus 1957. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Isu ini kembali mencuat ketika media sosial dihebohkan oleh narasi mengejutkan. Sejumlah warga di wilayah perbatasan Malaysia disebut-sebut ingin bergabung dengan NKRI. Ungkapan emosional, simbol janji setia, hingga klaim kesiapan mengibarkan merah putih menyebar cepat dan memicu reaksi keras publik. Meski belum terkonfirmasi secara resmi, kabar ini langsung menyentuh urat sensitif hubungan Indonesia-Malaysia yang sejak lama diwarnai dinamika sejarah, identitas, dan rivalitas kawasan. Wilayah perbatasan memang kerap menjadi ruang rawan munculnya ketidakpuasan. Masyarakat di kawasan pinggiran Federasi Malaysia sering merasa terpinggirkan dari arus pembangunan utama. Akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga peluang ekonomi dinilai tertinggal dibanding wilayah pusat. Ketika ketimpangan ini berlangsung lama, muncul rasa keterasingan dari negara yang kemudian mudah diterjemahkan ke dalam ekspresi emosional, termasuk membandingkan kondisi hidup dengan wilayah di seberang perbatasan. Di saat yang sama, Indonesia gencar membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. Jalan lintas batas modern dan fasilitas publik ditampilkan luas di media. Kontras visual ini memunculkan persepsi bahwa hidup di bawah NKRI terasa lebih diperhatikan. Bagi warga yang memiliki ikatan kekerabatan lintas batas, perbandingan tersebut bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga tentang rasa dihargai dan diakui oleh negara. Narasi ini diperkuat oleh kedekatan budaya dan sejarah serumpun, bahasa yang mirip, adat yang beririsan, hingga kisah lama sebelum batas kolonial ditarik, membuat sebagian orang memandang identitas nasional sebagai sesuatu yang cair. Kamu tahu nggak sih kalau ternyata Indonesia, Filipina, dan Malaysia dulu pernah bergabung dalam satu kerjasama regional bernama Mapilindu. Jadi di tahun 1963, Presiden Filipina Diaz de Macapagal mengusulkan gagasan ini dengan tujuan untuk menyatukan negara-negara yang memiliki akar sejarah dan kebudayaan Melayu tanpa terikat dalam satu negara. Usulan ini tentunya disambut baik oleh Presiden Soekarno yang saat itu menolak segala bentuk pengaruh kolonialisme, dan Malaysia saat itu juga ikut berpartisipasi meskipun di bawah naungan Inggris, guys. Tapi sayangnya Mapilindu nggak bertahan lama. Setelah Federasi Malaysia resmi terbentuk pada 16 September 1963, Indonesia menolak dan melancarkan konfrontasi militer karena menganggap Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme Inggris. Di sisi lain, Filipina juga merasa kecewa karena Sabah resmi masuk ke Malaysia, padahal Filipina mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari mereka. Akhirnya karena konflik politik, perbedaan kepentingan, dan campur tangan asing, Mapilindu hanya berjalan singkat dan gagal menjadi alternatif persatuan negara Melayu. Dalam konteks ini, keinginan bergabung lebih sering muncul sebagai simbol protes dan luapan emosi, bukan tuntutan politik yang terstruktur. Meski demikian, simbolisme ini tetap cukup kuat untuk memicu kegaduhan regional. Namun benarkah persoalan ini murni soal ketimpangan pembangunan dan emosi warga perbatasan? Seiring isu membesar, narasi di ruang publik mulai bergeser dari simpati menjadi kecurigaan.
Media dan masyarakat menafsirkan kabar keinginan bergabung dengan NKRI sebagai ancaman laten terhadap kedaulatan Malaysia. Tekanan opini publik pun meningkat, mendorong aparat keamanan dan pemerintah setempat bersikap tegas. Di titik ini, isu yang awalnya emosional berubah menjadi sangat sensitif secara politik karena menyentuh fondasi sebuah negara, loyalitas warga, dan keutuhan wilayah. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, fakta di lapangan justru tidak sejalan dengan hiruk-pikuk tersebut. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada struktur gerakan, dan tidak ada tuntutan politik yang terorganisir. Aparat keamanan Malaysia menilai sebagian besar pernyataan warga bersifat spontan dan individual. Bahkan sejumlah insiden simbolik, seperti narasi pengibaran bendera, dikategorikan sebagai provokasi kecil yang dibesar-besarkan oleh media sosial. Di sisi lain, respons Indonesia justru berlawanan dengan ekspektasi publik yang emosional. Pemerintah RI secara konsisten menegaskan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan Malaysia. Alih-alih menyambut isu tersebut, Indonesia memilih jalur diplomasi senyap melalui mekanisme resmi seperti GBC Malindo dan SOSEK Malindo. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak melihat isu ini sebagai peluang politik, melainkan sebagai potensi gangguan stabilitas kawasan. Kontradiksi semakin terlihat ketika kerjasama perbatasan justru diperkuat di tengah isu panas. Pos lintas batas bersama diaktifkan, koordinasi militer dan sipil ditingkatkan, serta agenda pembangunan lintas negara terus berjalan. Fakta ini mematahkan anggapan bahwa hubungan Indonesia-Malaysia sedang menuju krisis. Sebaliknya, kedua negara berupaya memastikan isu emosional tidak berubah menjadi konflik nyata yang merugikan semua pihak. Lalu jika ini bukan gerakan politik dan bukan pula konflik terbuka antar negara, mengapa isu ini terasa begitu kuat mengguncang emosi publik? Jawabannya, narasi ingin bergabung lebih mencerminkan kekecewaan sosial dan ekonomi, bukan aspirasi perubahan kedaulatan negara. Malaysia memandang isu ini sebagai persoalan pembangunan wilayah pinggiran, sementara Indonesia secara tegas menutup ruang spekulasi politik dan tetap menghormati kedaulatan Malaysia demi menjaga stabilitas kawasan. Ketika satu sisi tampak lebih berkembang, muncul ilusi bahwa kesejahteraan bisa dicapai dengan berpindah identitas nasional. Padahal secara hukum dan politik, batas negara tetap tegas dan tidak sesederhana narasi viral. Dari seluruh rangkaian fakta dan sejarah ini, satu kesimpulan penting semakin jelas. Isu warga perbatasan Malaysia yang ingin bergabung dengan NKRI bukanlah persoalan perubahan kedaulatan, melainkan cerminan kegelisahan sosial, ketimpangan pembangunan, dan kedekatan emosional serumpun yang belum sepenuhnya terjawab. Merah putih dalam narasi ini lebih sering hadir sebagai simbol harapan dan perbandingan, bukan agenda politik nyata. Disinilah pentingnya melihat isu viral dengan kepala dingin dan konteks yang utuh, bukan sekadar potongan sensasi. Pada akhirnya, stabilitas kawasan tidak ditentukan oleh bendera yang dikibarkan, melainkan oleh keadilan pembangunan, dialog, dan kerjasama antar negara. Isu ini menjadi pengingat bahwa perbatasan adalah wajah negara, bukan pinggiran yang boleh diabaikan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Karena masih banyak isu geopolitik dan sejarah sensitif yang akan kita kupas secara kritis dan berimbang.